Kali ini gue akan bahas tentang 3 kunci kekayaan. Lu dengerin gue ya, dalam 1 tahun ke depan, kalau lu dengerin video gue baik-baik di sini, gue yakin hidup lu akan berubah. Lu pernah ngerasa gak sih tahun baru? Coba lu bayangin tahun baru itu kapan? Tahun baru itu kerasanya kayak baru kemarin. Ya, tapi sekarang itu udah mau habis Februari, udah mau ke Maret. Nah, gue mau tanya di sini, di saat ini Februari udah mau habis ke Maret, apa yang lu sebenarnya udah janji ke diri lu sendiri? Gue tanya, apakah hidup lu udah ada perubahan? Apakah keluarga lu udah ada perubahan? Apakah lu udah berhasil angkat derajat keluarga lu? Atau lu masih jadi pecundang sama yang malu-maluin itu? Apa yang lu udah lakuin? Ya, nggak kerasa kan 1 tahun tuh udah berlalu. Nanti 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu. Lu 10 tahun, 20 tahun lu jadi cuma menjadi pecundang. Lu kalau cuma jadi orang yang bodoh, ya, udah bodoh, arogan, dan pemalas, lu cuman malas-malesan seperti itu, akan ada orang kaya gua, ya, yang ngambilin piring nasi lu setiap hari. Lu ketika bangun mikir, ah yang mau gua kerjain hari ini gua kerjain besok aja. Akan ada orang kayak gua yang gantiin lu. Orang yang ketika dia bangun, dia udah tahu ya. Dia mau berburu nih, apa aja yang dia mau lakuin, itu pasti ngalahin orang-orang kayak lu. Nah, kunci pertama dari kekayaan tuh apa? Yang kunci pertama dari kekayaan tuh cari uang. Gue udah selalu bilang, cari uang, cari uang, cari uang. Uang itu kalian nggak bisa bikin. Ya, kita bukan bank sentral, kita bukan mafia uang. Kita nggak bisa cetak uang. Uang hanya bisa kita cari, kita ambil dari orang lain. Uang itu harus datang dari tangan orang lain. Ini yang kalian harus paham. Ketika gue bilang di sini ya, hidup gue itu cuma tentang kerja. Gue bangun pagi udah tahu apa yang mau gue kerjain. Banyak yang mungkin dari kalian mikir, ya, oh gue nggak mau hidup kayak dia, hidup kayak dia tidak menyenangkan. Kalian salah, buat orang-orang seperti gue, hidup gue itu sangat menyenangkan. Kerja itu adalah hobi gue, ya. Hobi gue itu adalah kerja dan cari duit. Dan lu para pemalas harus mikir gimana cara bisa berkompetisi lawan orang-orang seperti gue. Lu jangan pernah mikir ya, ketika lu kerja di sebuah perusahaan, misalnya lu cuma karyawan, lu manajer ya kan, apa yang lu kerjain itu udah cukup. Selalu ada hal lain yang bisa dikerjakan. Ini prinsip gue dari gue kecil ya. Setiap kali gue ngerjain sesuatu, pasti ada hal lain yang bisa gue tambahin untuk gue kerjain di kerjaan itu. Contohnya, lu marketing manager, ya kan? Jam 5 sore pulang, nyampe rumah jam 7, udah malas-malasan nonton Netflix, nonton TikTok, ya kan? Lu mikir, oh udah selesai pekerjaan gue hari ini, besok lagi kerjanya. Enggak, kalau gue jadi lu, gue mikir, oke, gue misalnya gue marketing manager di perusahaan FMCG. Apa yang gue bisa lakuin? Oke, gue bisa jadi konsultan ke B2B. Ya, gue cari brand yang mau gue jadi bantuin konsultan. Gue tuker lagi waktu gue ini yang nggak berharga ini untuk uang. Daripada gue pakai untuk nonton TikTok, gue bikin landing page yang bagus, ya gue bikin LinkedIn yang rapi, gue tawar-tawarin, ini gue punya service nih, gue bisa B2B consulting di marketing lu, gue marketing manager misalnya di perusahaan FMCG besar, misalnya gue di Unilever gitu kan, lu punya brand kecil gue bisa bantuin, lu bisa tawarin jasa lu per jam, ya kan, misalnya 3 juta per jamnya, 2 juta per jamnya, lu tuker waktunya untuk uang, karena waktu lu nggak ada harganya anyway. Contoh lagi, lu kerja di industri finance, misalnya lu kerja di corporate finance, lu bisa tawarin ke teman-teman sekitar lu, ada yang lu kenal nggak yang butuh jasa gua mungkin, jasa untuk bikin perusahaannya masih kecil, UMKM untuk bikin buku, gua bikinin ya laporan keuangannya segala macam, atau gua rapihin sistemnya gimana cara pencatatannya pakai software-software, itu adalah hal-hal yang lu bisa kerjain tapi lu males kan, makanya lu miskin, atau kalau lu nggak tahu caranya, oh lu males jualin jasa lu karena lu gengsi, lu aja masih miskin apa sih yang lu gengsi? Itu sederhana kan, makanya orang miskin nggak mengerti. Karena gue bilang orang miskin kebanyakan cuma arogan, bodoh, dan malas. Lu jangan dengerin orang-orang tolol di internet yang bilang, oh ini cara bikin duit ya, kita freelance, kita dropshipping, lu pasti jadi miskin. Kuncinya adalah, lu kan udah punya skill nih. Fokus di skill lu, dan lu cari pengembangannya dari skill lu. Jangan lu marketing manager, terus lu bikin perusahaan dropshipping. Jangan lu marketing manager, terus lu kayak ekspor gitu. Lu jadi tolol, jadi miskin. Lu marketing manager, ya. Lu cari gimana caranya, lu bisa jual jasa lu sebagai konsultasi, lu tukar waktu lu untuk uang lagi, lu hone down, lu fokus gitu. Di satu skill yang lu punya, baru lu duitin di berbagai macam cara skill lu itu. Jangan lu lompat ke skill yang lain gitu. Dari marketing manager kan lu bisa buka jasa konsultasi. Dari jasa konsultasi itu pelan-pelan lu berambah. Oh lu tambahin karyawan untuk bantuin kerjain. Akhirnya jadi apa? Jadi marketing agency. Ketika uang dari marketing agency lu udah lewatin duit dari marketing manager gaji bulanan lu, ya lu bisa keluar dari pekerjaan untuk fokus full time di sini. Kunci pertama adalah selalu cari uang, selalu tukar waktu lu untuk uang. Kalau lu belum punya harta yang banyak, ya tukar terus waktunya untuk uang. Jangan ada waktu untuk santai-santai. Waktu kalau tidur, kalau bisa cuma 5 jam, ya 5 jam tidurnya. Lu pakai untuk build ini, marketing agency lu pakai untuk build, ya. Datangnya dari mana? Dari satu skill, ya, yang lu hone terus-menerus setiap hari, ya, tanpa henti. Satu skill itu lu dalamin pertajam terus. Lu pelajarin lu bilang, oke, gue bisa bantu perusahaan lu untuk kembangin, misalnya, marketingnya, divisi marketing dengan menggunakan artificial intelligence. Gue bisa pakai language model. Hone terus skillnya, upgrade terus. Dari tadi cuma marketing agency biasa, konsultasi biasa, lu bilang, oke, gue bisa AI optimisasi, gue bisa optimisasi nih SEO lu, conversion rate lu, gue bisa optimisasi, funnel lu bisa gue rapihin, gue bisa bikin landing page yang lebih efisien per kliknya. Banyak yang lu bisa kerjain gitu.
Lu project manager, bantu perusahaan lain untuk rapiin workflow-nya. Oh, perusahaan lu tidak rapi nih, gue ajarin caranya pakai Notion buat bikin project management-nya, cara operatingnya begini segala macam, bikin sistemnya seperti ini. Banyak yang lu bisa kerjain. Intinya lu ngerti ya, apa industri yang lu kerjain dan gimana caranya lu pakai jam waktu lu lebih di luar dari kantor untuk tambahin income lu. Itu dulu. Lu kalau misalnya udah bilang, ah nggak mau, ah gue males lah, gue pulang kantor, gue duduk di pantat gue, itu sudah selesai gue pekerjaan hari ini. Ya udah, ya gue nggak masalah karena video ini kan gue bikin untuk lu mau jadi kaya. Kalau mau jadi miskin ya silakan, gue nggak peduli juga. Gue nggak bikin videonya judulnya kunci 3 cara untuk jadi bahagia, enggak. Ya gue bilang 3 kunci untuk jadi kaya. Lu mau happy jangan cari gue, lu mau sehat juga jangan cari gue nggak ngerti. Tapi kalau lu mau jadi kaya, gue ngerti banget cara jadi kaya. Dan gimana caranya untuk lu bisa persisten, lu bisa fokus untuk melakukan itu, karena itu adalah sangat capek. Ini gue kasih tahu di periode hidup lo akan ada waktu di mana titik lu benci banget ya dengan apa yang lu kerjain. Gue juga pernah ya, zaman dulu gue benci banget apa yang gue kerjain, tapi tetap gue kerjain ya, day after day ya, hari demi hari gue nggak pernah skip, gue kerjainnya gue telan aja tainya gitu. Lu kira gue seneng jualan sedotan stainless? Lu kira gue sedang jual minyak rambut? Gue nggak peduli kura-kura itu mau mati, semua gue nggak peduli. Ya gue lakukan itu karena gue harus, karena orang tua gue butuh makan. Gue selalu bilang, orang paling kaya di Cina itu yang jualan air kemasan, Nongfu Spring. Dia nggak peduli dengan air kemasan itu. Dia cuma di situ untuk bikin duit. Akan ada periode di mana rasanya hidup lu udah coba yang terbaik, tapi rasanya nggak kemana-mana. Tapi lu harus force terus, lu paksa terus gitu. Kayak roket yang mau ke atas gitu. Ketika udah ketemu resistance, itu akan sulit sekali. Tapi ketika udah keluar ke ruang angkasa, akan gampang. Jadi lu cuma perlu dari tanah sini keluar angkasa. Kalau jalannya mudah, semua orang akan cari jalan yang gampang ya. Gue bilang hidup ini mirip sama Squid Game. Kita ada 500-600 orang di sini, cuma satu yang menang. Tapi menang itu butuh apa? Butuh tusuk teman sendiri, butuh jorokin teman sendiri. Untuk lakuin apa yang orang lain gak mau lakuin. Ya. Ketika pulang, orang pada tidur, kita masih kerja. Hidup ini persis kayak begitu. Rewardnya akan cuma dikasih, uangnya itu yang besar di atas cuma dikasih ke satu orang. Gak akan pernah dibagi ke orang banyak, karena cuma satu orang yang dapat semua uangnya. Cuma orang-orang kayak gue yang dapat semua uangnya. Lu jangan mikir gitu, gue enak. Oke, gue punya duit triliunan di sini. Kalau lu punya duit 1 miliar aja enggak. Lu lihat apa yang udah gue lakukan untuk mendapat duit yang gue punya sekarang, dan apa yang lu lakukan untuk cuma dapat duit kecil lu itu. Pengorbanannya beda. Lu harus punya tekad yang orang lain gak punya gitu. Lu harus bisa melalui ya jalan-jalan yang menuju kesengsaraan, gue bilang tadi. Akan ada periode lu males, akan ada periode lu capek banget gitu. Ada periode lu mau nyerah, lu main Squid Game ini lu mau ditusuk dari belakang gitu, udah ditusuk pakai garpu lu dari belakang. Tapi jangan lu cabut garpunya, lu colok lagi ke mata orangnya gitu kan, lu congkel keluar. Itu hidup. Gue nggak jamin kok, lu ngikutin jalan yang gue ambil ini ya, lu ngikutin ajaran gue ini, gue nggak jamin lu bisa jadi bahagia. Tapi gue jamin satu hal, gue jamin hidup lu berubah ya, dan lu jadi orang kaya. Dan gue kasih tahu rahasianya hidup ini ya. Dengan uang, lu bisa bikin bahagia orang sekitar lu. Walaupun diri lu gak bahagia gak apa-apa. Tapi dengan uang itu lu bisa bahagiain orang sekitar lu. Dan menurut gue itu adalah arti dari hidup. Ya, untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Untuk keluarga lu. Ya, orang tua lu bisa bahagia. Mungkin lu gak bahagia. Karena gue bilang selalu kan, di setiap keluarga tuh selalu satu orang. Yang mungkin dia lebih gak bahagia dibandingkan lain, tapi semuanya jadi bahagia karena dia. Jadilah orang yang seperti itu. Itulah artinya jadi manusia sejati menurut gue. Kedua, ya, kunci pertama, cari uang. Tukar semua waktu lu untuk uang, ya itu kunci yang pertama. Kunci kedua, lu harus bisa untuk nyimpan uang. Ya jangan kebanyakan gaya. Ketika gue punya duit ratusan miliar di rekening gue baru beli supercar. Gue bukan orang yang baru 5 miliar beli mobil 1 miliar akan dijual lagi ke orang tolol gitu. Gue ada lihat tuh influencer saham gitu kan. Oh pak dengan Porsche murahnya itu gue yakin duitnya mungkin cuma 5-6 miliar, tapi dia beli mobil misalnya 1,8 miliar. Akhirnya apa? Dijual lagi, ya di listing lagi di OLX gitu. Jangan jadi orang-orang gembel seperti itu gitu, ya. Gua itu sewa apartemen itu bertahun-tahun sebelum gua akhirnya bisa bangun penthouse yang gua impikan. Ketika uang gua udah banyak sekali, ya, gua cuma pakai 2-3% dari harta gua untuk bangun rumah impian. Gua bangun. Gua nggak uangnya misalnya 10 miliar, gua beli rumah 5 miliar, enggak. Gua bukan tipe orang seperti itu. Gua harus punya 10 kali bahkan 100 kali dari hartanya. Baru gue beli. Jadi lu jangan baru begaya-begaya, ya kan? Baru duit misalnya 1 miliar udah beli BMW bekas seri 3 300 juta, ya kan? Buat nyari LC, jangan begitu hidupnya, ya. Misal nih, lu dapat 10 juta ya gaji bulanan lu. Terus lu bisa dapat tambahan tadi ada yang gue bilang tadi 5 juta. Lu simpen 70-80%. Ini aturannya minimal ya. 80% dari tabungan lu tabung. Minimal itu kalau lu mau jadi orang kaya. Memang butuh pengorbanan gitu. Setiap kali lu mau beli sesuatu tunggu seminggu. Apakah bener-bener gue butuhnya atau enggak? Kalau enggak ya enggak. Lu pengen beli dompet tunggu seminggu. Butuh banget enggak? Enggak gitu. Penting banget gak beli mobil baru itu? Kalau nggak penting ya beli mobil bekas. Penting banget gak beli rumah itu? Kalau nggak penting banget ya sewa apartemen. Nah itu kunci kedua ya.
Lu harus bisa untuk ngatur uang lu. Lu harus bisa hemat ngatur uang lu, ya. Jangan jadi orang kebanyakan gaya. Kunci ketiga adalah lu bikin uang lu kerja untuk lu. Simple. 1, 2, 3. Cari uang sebanyak-banyaknya. Kerja keras sebanyak-banyaknya. 2, tabung sebanyak-banyaknya. 3, bikin uang lu kerja. Kerjanya di mana uangnya? Gue bilang di sini. Di muka bumi ini. 2025. Lu mau ngomong gue, ini orang sales Bitcoin. Gue kasih tau lu orang tolol ya. Lu cari sekarang di semua language model yang bisa deep search ya. Kalau mereka itu bakal jadi artificial general intelligence. Lu tanya ke mereka deh. Aset apa yang lu mau pilih untuk 15% ARR. Lu mau pakai Grok 3, lu mau pakai DeepSeek R1, lu mau pakai 03, lu mau pakai Claude Sonne, semua jawabannya sama, cuman satu aset yaitu Bitcoin. Lu orang paling goblok di muka bumi ini kalau masih nggak percaya. Tidak ada investasi lain di muka bumi ini yang layak lu taruh uang lu selain cryptocurrency menurut gua. Ini adalah upside terjauh dalam generasi manusia. Ya resikonya minimal dan kalian bisa mendapatkan uang yang luar biasa besar. Lu jangan dengerin ya financial advisor yang ngajarin lu beli obligasi. Karena mereka semua masih naik Avanza sama Innova. Ya jadi nggak perlu didengerin. Gak ada satu kata pun dari mulut mereka yang layak untuk kalian dengerin. Gue orang yang udah ngubah 2 juta sampai triliunan. Kalau ada orang dalam 10 tahun itu compound uangnya lebih cepat dari gue potong kuping gue sendiri. Tunjukin satu orang di Indonesia money manager yang lebih jago dari gue. Ya jawabannya nggak ada. Manfaatin kesempatan sekali seumur hidup ini. Dimana uang tuh 10 juta bisa jadi 100 juta. Dimana uang 50 juta bisa jadi 200 juta. Lu kerjanya keras banget, lu tabung keras banget. Lu bahkan tuker lagi semua waktu lu setelah pulang untuk uang. Semuanya lu belikan. Ya. Strategi ini. Ini adalah era ketika minyak pertama ditemukan. Ini adalah era ketika listrik pertama ditemukan. Ya. Ini era gak bakal datang 2 kali. Ya gak bakal datang lagi teman-teman. Dan ini kita sekarang hidup di mana era kripto itu ditemukan. Lu harus terobsesi untuk belajar. Selalu belajar terus. Cari teknologi, cari informasinya, cari edukasinya. Karena dalam 10 tahun ke depan, semua hedge fund di dunia itu tidak akan bisa cari yang namanya alpha lagi, keuntungan di atas market. Karena semuanya akan dikelola oleh AI. Jadi lu silahkan, lu mau gak setuju dengan saran gue ini kerja keras nyimpan duit dan lu bilangnya maunya senang-senang gak mau nyimpan duit. Males lah kerja keras, terserah. Gak mau beli kripto, belinya obligasi, terserah ya. Lu jadi miskin itu tanggungan lu sendiri gitu. Itu tanggung jawab lu terhadap hidup lu sendiri. Gue gak perlu berdebat sama lu siapa yang benar gitu di sini. Gue juga gak peduli kalau lu mau jadi gembel di pinggiran jalan. Karena bentar lagi hidup lu juga gak ada, nyawa lu tuh gak ada artinya. Lu akan digantiin sama robot anyway. Jadi gue biasa-biasa aja. Ya karena 10-20 tahun lagi lu udah gak ada penting di dunia ini. Kalau lu tiap kali gue ngomongin kripto, dia kayak, aduh gue sukanya dia motivasi. Tapi gue gak suka ketika dia ngasih tahu tentang kripto. Lu orang paling goblok di muka bumi ini. Itu sama kayak bilang, gue gak percaya internet tahun 1990. Ini teknologi di depan mata lu. Gue gak butuh ngeyakinin lu. Ya gue orang dengan duit triliunan, gue gak ada kepentingannya untuk ngeyakinin lo apapun. Ya, lu mati juga gue gak peduli gitu kasarannya. Jadi jangan anggap kayak gue tuh mau coba untuk ngajak lu sesuatu gitu. Gak ada keuntungan yang gue dapetin dengan lu beli Bitcoin. Ini aset nomor 7 di dunia bos. Duit lu cuma berapa? Duit lu 100 miliar aja gak ada. Lu punya duit 1T juga kagak gerak asetnya. Gue yakin nonton ini kebanyakan duitnya di bawah 100 M. Masih orang-orang miskin gitu. Jadi nggak usah pikir-pikir seperti itu. Skeptis. Nanti lu kan ketika nanti udah banjir dunia ini ya. Lu cuma orang yang minta tolong gitu. Coba dulu gue dengerin Bitcoin. Tapi lu udah mati habis itu. 3 step ini lu lakuin. Gue yakin. Nggak usah jauh-jauh. 1-2 tahun ke depan aja. Hidup lu pasti berubah. Kerja sekeras mungkin. Tabung minimal 80%. Beli semua Bitcoin duit lu. Ya simple banget ya. Itu 3 kunci jadi kaya. Gue itu orang yang udah lihat masa depan seperti apa. Gue udah lihat jalannya itu akan seperti apa. Dunia akan kemana dan seperti apa. Lu mau ikutin gue boleh. Mau gak dengerin gue silahkan.